Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 42. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Nah, jika di episode sebelumnya Renol kesakitan dikarenakan terkena serangan dari Kangwo, maka di episode kali ini akan semakin seru nih. Penasaran? Langsung simak aja pembahasannya. Renol menyuruh semuanya untuk lari, dikarenakan ia tahu bahwa mereka tidak akan bisa menang melawan Kangwo, dikarenakan Kangwo terlalu kuat. Penyihir dan kawannya yang melihat hal itu terkejut, lalu mereka berkata, "Renol!" Kangwo pun yang melihat hal itu menghela nafas. Lalu Kangwo berkata dalam hati, "Iya, kabur adalah satu-satunya jalan bagi mereka." Lalu gadis penyihir itu menangis meminta tolong. Ia seperti memohon belas kasihan gitu ya. Nah, setelah itu penyihir itu mengatakan, Tidak, kami tidak bisa melakukan itu. Kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian dan kabur begitu saja." Namun, di sisi lain, Renault yang melihat dan mendengar hal itu berteriak mengatakan, "Larilah, aku baik-baik saja. Setidaknya selamatkan diri kalian. Semuanya aku serahkan kekaisaran Arnan kepada kalian." Kangwo yang melihat hal itu kesal. Lalu Kangwo menendang Renault sembari meledek si Renault dan mengatakan, "Aku serahkan kekaisaran Arnan kepada kalian. Larilah, selagi aku mengorbankan diri seperti pahlawan." Sehingga membuat Renault terhempas. Kawannya yang melihat hal itu berteriak mengatakan, "Pangeran Renault!" Setelah itu, Renault kesakitan akibat terkena tendangan dari Kangwo. Lalu Kangwo berkata, "Mari kita akhiri ini semua." Lagi pula, bagi sang MC kita, yaitu Kangwo, beginilah pertarungan. Dia bertarung dan bahkan dia juga membunuh untuk bertahan hidup. Bagi sang MC kita, tidak ada yang namanya kasihan, pengampunan, ataupun marah di neraka. Lagi pula, emosi seperti itu sangatlah mahal. Di saat kamu mau melancarkan serangan, tiba-tiba perempuan itu pun muncul dan menghalanginya sembari mengatakan, Tunggu." Kangwo yang melihat hal itu seketika diam sejenak. Lalu perempuan tersebut melanjutkan perkataannya. Kumohon padamu, bunuh saja aku. Jangan Renol, jika ia mati, maka semuanya akan hancur. Lagi pula, dia adalah pahlawan kami yang pemberani dan harapan bagi penduduk Arnan yang tidak terhitung jumlahnya, serta orang yang paling aku cintai. Di sisi lain, Renol yang mendengar hal itu pun terkejut sembari mengatakan, "Rena." Dan ternyata nama gadis penyihir tersebut adalah Reina. Reina, oh Reina, kamu kenapa bisa suka sama Renol? Kenapa kagak suka sama Mimin aja? Kenapa harus sama Renol? Ya udahlah. Mari kita lanjut aja ceritanya. Meminta maaf kepada Renol sembari mengatakan, "Maaf, karena aku mengungkapkan perasaanku seperti ini. Tapi aku rasa aku tidak punya kesempatan lain untuk mengatakannya. Aku akan memberikanmu hidup. Dan aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Jadi kumohon, ampuni nyawanya Renol." Renol yang mendengar hal itu berteriak mengatakan, "Reina, tidak Reina." Namun, sekali lagi, Kangwo yang mendengar hal itu meledek kembali, lalu Kangwo mengatakan,
Hai, no 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 no. Rena yang mendengar ucapan dari kamu pun terkejut, lalu Rena menangis sembari mengatakan, Apa? Di sisi lain, kamu kembali berkata, teruslah mengatakan omong kosong. Lagi pula, semuanya akan hancur dan semua harapan akan hilang kalau dia mati. Ya, lagi pula, apa urusannya denganku? Dan aku memang tidak peduli dengan masalah kalian. Kena mental nggak tuh? Memohon sama Raja Iblis, mana mungkin didengar? Ceh, ada-ada saja. Coba deh memohon itu sama Mimin. Pasti udah Mimin maafin. Ya, ya, dan lagi pula. Kalianlah yang memulai semua ini kan? Jika situasi ini dibalik, apa kalian akan mengampuni dan membiarkanku hidup? Reina dan Reynold yang mendengar perkataan dari kamu pun terkejut. Di sisi lain, melihat ekspresi dari Reina dan Reynold, kamu kembali berkata, tidak kan? Ya sudah. Kalau kau siap menghunuskan pedangmu untuk membunuh orang lain, berarti kau sudah siap untuk dibunuh dengan cara yang sama. Jadi, tidak usah banyak drama seperti sinetron. Dasar bangsat, ucap kamu. Sembari mengintimidasi. Ya seperti kayak mengeluarkan aura menindas gitu. Itu ucap Rena dengan terkejut. Lalu, Renault yang mendengar hal itu juga ikut berkata, dasar kau menjijikan. Ah, apa? Menjijikan, ucap kamu. Lalu, kamu kembali berkata dalam hati, bukankah lebih menjijikan karena kalian yang mengeroyok orang? Lagi pula, tipuan adalah pondasi dasar untuk bertarung. Lalu, kamu bersiap-siap untuk menyerang sembari mengatakan, ayolah akhiri semua ini. Dan aku akan membunuhmu tanpa adanya rasa sakit dengan sekali serangan. Tiba-tiba munculnya pemberitahuan. Setelah mendengar dan melihat pemberitahuan tersebut, kamu pun terkejut dengan bersamaan. Mulai pudarnya hawa keberadaan Reynold, Reyna, dan tiga kawannya. Ya seperti kayak perlahan-lahan menghilang. Reynold yang melihat hal itu terkejut dan ia mengatakan, apa? Di sisi lain, kamu yang melihat hal itu langsung segera menyerang Reynold, Rena, dan tiga kawannya sembari mengatakan, sial, aku tidak akan membiarkanmu lari. Equipment yang bagus adalah hadiahku. Jadi mesti aku harus membunuh mereka. Maka tidak akan ada hal yang merepotkan yang akan terjadi. Dan aku tidak akan bisa membiarkan kesempatan seperti ini hilang begitu saja. Namun sayangnya, Reynold, Rena, dan tiga kawannya tiba-tiba menghilang. Dan secara bersamaan, lalu munculnya pemberitahuan yang mengatakan, gaya sistem telah berhasil menghapus jejak asing. Kamu yang melihat hal itu berkata, anjing, bangsatlah. Kamu kembali mengatakan dalam hati. Padahal sistem sialan itu diam saja dari awal. Tiba-tiba kamu keingat suatu hal, lalu kamu berkata, tunggu, jangan bilang. Setelah melihat naga tersebut, kamu nampak lega. Dikarenakan kamu masih melihat naga tersebut. Lalu kamu mengatakan dalam hati, untunglah monster yang kusumo tidak ikut menghilang. Lalu, kamu segera turun dari atas sembari mengatakan, memangnya apa itu Gaia System? Apa itu seperti sel yang melindungi dimensi ini dari dimensi lain? Aku juga kayaknya pernah mendengar pesan tentang Gaia System. Apalah itu? Saat pertama kali ke bumi. Lalu, kamu mengingat pemberitahuan tersebut. Setelah itu, kamu mengatakan dalam hati, sepertinya sistem tersebut gagal menjalankan tugasnya dan apa kemunculan demonic monster dari neraka baru-baru ini berkaitan dengan hal itu. Kalau tidak salah, mereka muncul 2 sampai 3 minggu lalu. Tunggu, kalau begitu, mungkinkah semuanya salahku?
Ucap kamu dengan merasa bersalah. Ya menurut Mimin, itu mungkin saat si MC membuka gerbang dimensi secara paksa sih. Sehingga membuat sistem gaya rusak dan membuat monster demonik dari neraka keluar. Ya itu menurut Mimin. Kalau menurut kalian apa? Dan kalian bisa komen di bawah. Ya udah, mari kita lanjut ceritanya. Kangwo pun merasa ketakutan, lalu Kangwo berkata dalam hati, "Ya kalau dipikir-pikir lagi iya juga sih, karena aku terlalu memaksa masuk ke dimensi ini. Ah, sial, kan aku cuma mau keluar dari neraka, dan cuma mau makan kimchi jjigae. Apa yang harus aku lakukan? Apa ada cara untuk memperbaikinya?" Di sisi lain, Echinada bertanya kepada Kangwo, lalu berkata, "Master, apa mereka semua sudah pergi?" Kamu yang mendengar hal itu terkejut. Lalu Echinada mengucapkan terima kasih. Kamu yang mendengar hal itu mengatakan, "Tidak usah dipikirkan." Ah, benar juga. Kalau dipikir-pikir kali pun, tidak mungkin dapat membuat jawabannya. Ya, jadi percuma saja, ucap kamu dalam hati. Lalu kamu mengeluarkan sejumlah energi. Setelah itu, kamu meletakkan tangannya sembari mengatakan, "Tetaplah seperti itu. Aku akan menyelesaikan penyembuhanmu." Echinada yang mendengar hal itu mengatakan, Terima kasih, Master." "Ya, tidak masalah. Lagi pula, aku adalah mastermu. Jadi, tentu saja aku akan menyembuhkanmu," ucap kamu. Lalu, Kangwo kembali mengatakan dalam hati, "Pertama-tama, ada baiknya mengumpulkan sejumlah informasi terlebih dahulu." Lalu Kangwo kembali mengatakan, "Tapi, tubuhmu ini terlalu besar. Apa kau bisa mengubah ukuran tubuhmu?" Echinada yang mendengar ucapan dari Kangwo berkata, "Iya, Master. Aku bisa melakukannya, Master. Tunggulah sebentar." "Oke, baiklah. Lagi pula, ada hal lain yang ingin aku tanyakan. Tempat seperti apa benua Ernor itu?" Mendengar perkataan tersebut, Echinada pun menjelaskannya bahwa benua Ernor berdasarkan informasi dari Echinada. Tempat itu berada di dimensi yang berbeda dan kekaisaran terbesar yang ada di sana adalah Kekaisaran Arnan dan mereka menggunakan pedang dan magic. Dunia itu dipenuhi dengan elf, monster, dan naga. Nah, di sini posisinya Echinada sudah memperkecil ukuran tubuhnya. Ya, ukurannya seperti boneka sih. Lalu kamu berjalan pulang dengan mengendarai mobil. Lalu kamu berkata dalam hati, "Ya, kalau begitu, apa semua monster yang bukan demonic monster juga berasal dari benua Ernor?" Ya, itu maksudnya mungkin dimensi yang ditinggali oleh Renault ya guys. Itu masuk akal sih. Lalu Echinada menoleh ke arah kamu sembari mengatakan, "Master, kita mau pergi kemana?" Kamu yang mendengar hal itu menjawab, "Ke rumah. Kita akan pergi ke tempat tinggalku." "Iya, karena itu bukan rumahku sih," ucap kamu dalam hati. Emang tempat tinggal itu seperti apa? Apa kita akan pergi ke sarang master?" Kamu yang mendengar hal itu pun tersenyum dengan mesum sembari mengatakan, "Iya, begitulah." Lalu kamu kembali mengatakan dalam hati, "Boleh juga tuh, serang aku dan dia." Bangsat, sumpah sih. Kok Mimin gondok ya dengarnya? Lalu, Echinada berbaring dengan tersipu malu. Sembari mengatakan, "Master, terima kasih karena telah mengundangku ke sarang, Master. Sudah lama sekali sejak aku terakhir kali berbagi sarang dengan seseorang." Ucap Kanggo terhadap Echinada, yaitu kepada naganya itu ya. Kanggo yang mendengar hal itu bertanya, "Apa kau sudah lama sendirian?" Echinada yang mendengar ucapan dari Kanggo menjawab, "Iya, Master. Awalnya aku tinggal bersama ayahku, tapi suatu hari ia tiba-tiba menghilang dan meninggalkanku sendirian." "Ah, dia menghilang," ucap Kanggo dengan terkejut.
Lalu Echinada kembali mengatakan, "Iya, setelah itu aku menghabiskan sebagian besar waktuku di dalam sarang. Di situ, Echinada menghabiskan waktu dengan membaca buku sendirian. Kau pasti kesepian," ucap Kango kepada naga tersebut. "Benar, aku sangat kesepian. Namun, tiba-tiba seseorang datang ke sarangku," ucap Echinada. Kango yang mendengar hal itu bertanya, "Pasti itu Renol kan?" Namun, Echinada kembali mengatakan, aku benar-benar tidak melakukan apapun. Aku tidak menyebabkan kekeringan atau menyebarkan wabah. Aku terus menjelaskan pada mereka. Aku tidak melakukannya, tapi tidak seorang pun yang mempercayaiku. Uluh uluh, Mimin percaya kok, Mimin percaya. Udah santai aja kali, jangan jealous. Nah, Kangwo yang melihat hal itu berkata dalam hati, "Apa?" Dia gemetar. Tatapannya, "Uluh uluh, sini yuk sini, biar Mimin peluk." Iya tahu, Mimin percaya. Udah santai aja gitu kan. Mimin percaya sama Echinada. Nah, lalu Echinada mengatakan sembari mengeluarkan air mata. Ya seperti nangis, ya memang nangis. Master, apa kau mempercayaiku? Aku sangat familiar dengan tatapan itu, karena aku juga pernah mengalami hal itu. Sejauh yang kuingat, aku besar di panti asuhan. Keinginan untuk bertemu dengan orang tuaku adalah perasaan yang sangat berharga. Dan aku hanya ingin dicintai. Aku ingin diberi sayang dan aku ingin seseorang untuk mengakui keberadaanku. Dan ternyata guys, kamu itu adalah seorang introvert atau IndiHome kali ya. Ya semacam kurang kasih sayang atau dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Aku berkata, mereka jangan banyak drama. Tapi sebenarnya, aku tidak jauh berbeda dengan mereka. Lalu kamu berkata, meski semua orang di semesta ini menyalahkanmu, setidaknya aku akan selalu mempercayaimu. Lalu, kamu mengelap air matanya dan kamu melanjutkan mengendarai mobilnya. Dan Echinada mengatakan, "Oh Kangwo, namamu. Maka aku akan mengingatnya, Master." Tidak lama kemudian, kamu dan Echinada tiba di rumah. Seol Ah yang melihat Echinada langsung memeluk Echinada dengan tatapan senang sembari mengatakan, "Kia, imutnya. Iya, kamu juga imut kok, Seol Ah sayang." Sayang nggak tuh? Kalian pasti iri kan Mimin panggil Seol Ah sayang? Kalian juga bisa panggil Seol Ah dengan sebutan sayang kok. Tapi dengan cara ketik di kolom komentar. Nah, lanjut aja ya. Echinada yang melihat hal itu merasa ketakutan. Lalu Echinada berteriak meminta tolong. Kamu, selamatkan aku. Seol Ah yang mengetahui nama dari naga tersebut mengatakan, "Namanya Echinada ya? Cia, kenapa kamu sangat imut?" Kamu yang sedang makan dan melihat hal itu mengatakan, "Aku tak menyangka kau akan menerimanya. Lagi pula, dia itu monster." Namun, Xiaoah tidak mempermasalahkannya dan tetap memeluk Echinada dengan erat, sembari mengatakan, "Bagaimana mungkin? Aku tidak menerima monster yang imut seperti itu." Echinada yang sedang dipeluk oleh Seolah kelihatan menangis meminta bantuan dari Kangwoo. Namun Kangwoo mengabaikannya begitu saja. Kasian banget. Kagak ditergis sama MC nih. MC-nya agak kocak emang nih. Oh dasar Raja Iblis. Lalu Seolah memeluk dan menempelkan mukanya ke muka Echinada dikarenakan saking imutnya. Lalu Seolah mengatakan, dia sangat imut. Karena itu, semuanya dimaafkan. Kamu yang melihat Echinada yang tidak bisa melepaskan pelukannya dari Seolah mengatakan dalam hati, apa kekuatannya juga berkurang berdasarkan ukuran tubuhnya. Maka, dia terjebak dalam pelukannya. Namun, di saat Echinada berhasil melarikan diri dan segera mendatangi Kangwo sembari mengatakan, "Kangwo, orang itu sangat menakutkan." Iya,
Menurut Mimin, kalau Mimin di posisi Echinada, Mimin pasti bakal tetap akan ada di situ dan Mimin gak bakal kabur. Lagi pula, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Oh, Echinada. Dan di sisi lain, kamu menanyakan sembari mengatakan, bagaimana hunting kalian? Apa masih lancar? Xiao Ah yang mendengar hal itu menjawab, ah iya, level kami meningkat dengan cepat. Jadi, kurasa sebentar lagi kami akan menyelesaikan awakening ketiga dan memasuki Gate Rank C. Dan itu semua berkat Kang Wo. Kang Wo yang mendengar hal itu hanya menyimak. Ia seperti mendengarkan sebuah cerita gitu ya. Namanya juga kehidupan. Lalu, Xiao kembali mengatakan, kamu mencarikan aku anggota party yang bagus, gak mengajariku, dan semuanya. Kamu, jika bukan karenamu kamu, aku tidak akan bisa ke tahap sekarang ini. Jadi, terima kasih kamu. BTW nih di sini, Mimin kok iri ya sama nih MC. Kamu yang mendengar hal itu mengatakan dalam hati, jadi ini rasanya dicintai oleh seseorang. Lalu kamu mengatakan, tidak, seharusnya akulah yang berterima kasih. Mimin juga mau. Mimin juga pengen dirasain dicintai oleh seseorang. Aduh, udah terlalu lama nih. BTW, teman-teman mau nggak mencintai Mimin nih? Kalau mau silakan komen ya. Boleh dong, boleh ya, boleh ya. Ya, kita lanjut. Cina ada ketiduran di pangkuan kamu dikarenakan kamu mengelus kepalanya. Ya mungkin Echinada kecapean. Lalu Kangwo kembali mengatakan, iya, rasanya tidak buruk juga. Lalu Seolah bertanya kepada Kangwo, Tuan Kangwo, bolehkah aku tidur bersama Echinada? Kangwo yang mendengar hal itu menjawab, tentu saja boleh. Mimin juga mau, oi. Tapi ya udahlah, lagi pula ceritanya sudah tamat. Bukan tamat sih, tapi sampai di sini aja nih cerita kali ini. Nah, ya udah, jangan lupa pantengin terus channel ini dikarenakan video terbaru akan semakin menarik dan tidak bakal kalah menarik dari video sebelumnya. Ya udah sampai jumpa lagi and see you next video and bye bye.